Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Isnani Syalsya Fadila Putri, NIM 18102011012 PSIK 4A kelompok A1. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai pengkajian bayi baru lahir untuk memenuhi tugas evaluasi keperawatan maternitas 2. Terima kasih. Baik, langsung saja. Yang pertama kita menilai Apgar Score. Jadi kita lihat yang pertama yaitu frekuensi jantung, kemudian kita lihat usaha bernafas pada bayi, kemudian kita lihat tonus otot pada bayi, kemudian kita lihat refleks bayi, kemudian kita lihat juga, kita perhatikan warna kulit bayi apakah normal atau tidak. Kemudian kita melakukan pengukuran antropometri, yaitu berat badan bayi, kemudian panjang badan bayi, kemudian mengukur lingkar kepala bayi dan lingkar dada pada bayi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kepala. Jadi pada kepala ini kita yang pertama yaitu kita lihat jumlah dan warna pada rambut apakah normal atau tidak. Kemudian kita lihat adakah lunago pada bagian bahu atau bagian punggung. Jadi lunago ini biasanya tumbuh pada tubuh bayi dari saat bayi masih di dalam kandungan, yaitu rambut-rambut halus. Kemudian kita lihat bagaimana maulaga pada tengkorak. Kemudian kita lihat adakah caput succedanum. Kemudian kita lihat juga adakah strabismus pada mata. Kemudian kita cek sensitivitas mata terhadap cahaya. Kemudian bagaimana frekuensi bayi berkedip. Kemudian kita juga lihat adakah kekeruhan pada kornea. Kemudian bagaimana dengan warna pupil pada bayi. Selanjutnya yaitu kita lihat adakah edema pada palpebra, perdarahan pada konjungtiva. Kemudian kita lihat juga bagaimana dengan sensitivitas telinga dengan cara kita membunyikan bel. Jadi ada seperti lonceng, kita bunyikan di samping telinga bayi. Kemudian kita lihat juga bagaimana pernafasan melalui mulut, apakah ada pernafasan melalui mulut, pernafasan cuping hidung, kita lihat. Kemudian kita lihat juga adakah mukosa atau sekret mukopurolen pada lubang hidung. Jadi kita cek pada lubang hidung apakah ada sekret atau mukosa. Kemudian kita lihat juga bagaimana warna lidah apakah normal atau tidak. Kemudian kita lihat kemampuan refleks bayi menghisap. Kemudian kita lihat juga untuk bagaimana pigmen pada gusi. Kemudian kita lihat bagaimana pergerakan leher apakah terjadi keterbatasan. Jadi biasanya bayi juga kita lihat apakah pada saat seperti ini apakah ada keterbatasan pada leher atau tidak, seperti itu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada dada dan punggung, yaitu yang pertama kita lihat adakah kelainan bentuk. Jadi kita lihat bentuknya yaitu simetris. Kemudian kita lihat apakah ada retraksi pada dada. Kemudian kita lihat juga bagaimana pergerakan dada kanan ketika bernafas, apakah simetris atau tidak. Kita lihat, oke, dada simetris. Kemudian kita juga lihat adakah air susu pada kelenjar susu bayi. Jadi ketika itu kita lihat juga, kita buka pakaian bayi, kita cek apakah pada susu bayi terlihat ada air susu. Kemudian kita lihat juga apakah ada fraktur klavikula. Jadi kita cek. Kemudian selanjutnya kita lihat berapa frekuensi denyut jantung per menitnya. Jadi kita hitung frekuensi denyut jantung per menit. Kemudian kita lihat adakah bising usus pada daerah dada. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada abdomen. Jadi kita lihat yang pertama yaitu kita lihat apakah bentuk perut membuncit atau tidak. Kita raba seperti ini, kita lihat, oke, perut tidak buncit. Kemudian kita lihat apakah terjadi kembung pada bayi.
apakah bayi kembung atau tidak. Kemudian kita lihat apakah hati teraba 2-3 cm di bawah arkus costa. Kemudian kita juga lihat apakah limfa teraba 1 cm di bawah arkus costa kiri. Kemudian kita juga lihat juga untuk ginjal, apakah ginjal teraba pada 2-3 cm tinggi umbilisius. Kemudian kita lihat apakah ada denyut nadi femoral. Selanjutnya pemeriksaan pada tulang belakang. Jadi pada pemeriksaan tulang belakang, bayi dalam kondisi tengkurap. Jadi bayi kita tengkurapkan seperti ini, kemudian kita raba sepanjang tulang belakang. Jadi kita raba seperti ini. Apakah ada tulang belakang yang tidak normal atau utuh atau tidak, kita raba. Nah, tidak ada bukaan, kemudian massa atau tidak melengkung seperti itu. Kemudian kita periksa juga untuk pemeriksaan ekstremitas. Jadi pada ekstremitas itu kita inspeksi pergerakan pada ekstremitas. Apakah terjadi kelemahan atau kelumpuhan, kemudian posisi kedua kaki apakah talipes atau bagaimana. Jadi kita lihat pada posisi kaki bayi apakah normal atau tidak. Kemudian kita inspeksi keadaan jari-jari pada tangan dan kaki, apakah normal atau tidak pada bagian jari dan kakinya juga. Oke, jadi normal. Kemudian kita periksa pada pemeriksaan genitalia. Jadi pada pemeriksaan genitalia ini kita lihat pada bayi perempuan itu kita inspeksi apakah labia minora tertutup, labia mayora, kemudian apakah lubang vagina dan lubang uretra terpisah. Kemudian apakah terdapat sekret juga pada bagian vagina. Kemudian pada bayi laki-laki kita inspeksi apakah terdapat fimosis atau berapa panjang penisnya, kita hitung berapa panjangnya. Kemudian apakah ada keanehan atau misalnya normal atau tidak, kita jadi harus memeriksa. Kemudian untuk pemeriksaan anus dan rektum kita inspeksi apakah ada atresiani, bagaimana posisi letak anus, kemudian apakah ada mukonium yang keluar pada 24 jam pasca lahir. Nah, kemudian pada pemeriksaan kulit ini kita inspeksi apakah ada Phoenix caseosa atau lemak pada kulit. Nah, apakah ada lanugo atau rambut halus pada punggung bayi. Nah, kemudian kita periksa refleks. Jadi kita periksa refleks bayi, yaitu refleks berkedip yang pertama. Jadi caranya yaitu dengan menyorotkan cahaya pada mata bayi. Nah, normalnya bayi berkedip pada tahun pertama. Jika tidak berkedip itu berarti kebutaan. Kemudian yang kedua yaitu tanda Babinski, yaitu yang caranya kita gores telapak kaki sepanjang tepi luar dari mulai tumit. Kemudian kita lihat, nah normalnya jari kaki akan mengembang dan ibu jari kaki itu akan fleksi. Nah, itu dijumpai pada umur 2 tahun. Kemudian pada saat merangkak, jadi letakkan bayi tengkurap di atas permukaan yang rata. Jadi bayi diletakkan di permukaan yang rata. Nah, normalnya pada bayi itu membuat gerakan merangkak dengan lengan dan kaki yang dengan lengan dan kaki. Kemudian yang keempat yaitu moro, yaitu ubah posisi dengan tiba-tiba atau pukul meja atau tempat tidur. Nah, kemudian normalnya yaitu lengan ekstensi dan jari-jari mengembang. Selanjutnya pada pemeriksaan menggenggam, yaitu kita letakkan jari di tempat tangan bayi dan sisi ulnar. Nah, jika refleks bayi itu lemah dan tidak ada, berikan bayi botol atau dot karena menghisap akan mengeluarkan refleks. Nah, normalnya jari-jari bayi melengkung di sekitar jari yang diletakkan di telapak bayi dari sisi ulnar. Kemudian rotting.
Routing itu kita gores sudut mulut bayi, kita gores, kemudian di garis tengah bibir. Nah, untuk normalnya bayi akan memutar ke arah pipi yang digores. Seperti itu. Kemudian kita cek juga untuk startle atau kagetnya. Kita bertepuk tangan dengan keras di depan bayi seperti ini. Kita tepuk. Nah, untuk normalnya bayi mengekstensi dan mefleksi lengan dan merespon terhadap suara yang keras seperti itu. Kemudian menghisap. Nah, berikan bayi botol atau dot itu, kemudian kita berikan kepada bayi. Nah, untuk normalnya bayi menghisap dengan kuat dan berespon terhadap stimulasi. Jika tidak normal, berarti bayi yang lemah itu akan menunjukkan kelambatan perkembangan atau keadaan neurologi yang abnormal. Jadi seperti itu. Sekian untuk video pengkajian bayi baru lahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.